Pada malam 16 Desember 2024, publik dikejutkan dengan berita penggeledahan kantor Bank Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Sosial Bank Indonesia. KPK menggeledah sejumlah ruangan, termasuk ruangan Gubernur BI, Peri Warjio. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan, memberikan keterangan kepada pers. Awalnya, Rudi menyatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 tersangka. Namun, ia tidak menyebutkan identitas mereka. Informasi dari sumber di kalangan penegak hukum menyebutkan bahwa 2 tersangka tersebut adalah anggota Komisi IA DPR periode 2019 hingga 2024. Inisial kedua anggota DPR tersebut adalah S dan HG. Namun, pernyataan Rudi tersebut kemudian diralat. Ia menyatakan belum ada penetapan tersangka secara formal. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, juga menegaskan hal serupa. Menurut Asep, penyidikan masih dalam tahap pendalaman, dan belum ada tersangka yang ditetapkan secara resmi. Kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia ini menyeret nama besar di parlemen. Sumber yang mengetahui pengusutan kasus ini menyebutkan bahwa KPK tengah menyelidiki keterlibatan hampir semua anggota Komisi IA DPR periode 2019 hingga 2024. Komisi IA DPR diketahui membidangi keuangan dan perbankan. Dugaan keterlibatan anggota DPR ini bermula dari temuan adanya pengkondisian dalam pengajuan dana CSR. Anggota Komisi IA DPR diduga mengarahkan tenaga ahlinya untuk mengikuti pertemuan khusus dengan pejabat BI. Pertemuan tersebut membahas mekanisme pengajuan dana CSR. Modus operandi yang digunakan dalam dugaan korupsi ini adalah penggunaan yayasan. Yayasan yang terafiliasi dengan politikus digunakan untuk mengajukan dana CSR. Dana CSR yang cair kemudian diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Diduga hanya 50% dari dana CSR yang benar-benar baik ke masyarakat. Gubernur BI Peri Warjio membantah tudingan adanya penyelewengan dalam penyaluran CSR. Peri menegaskan bahwa PSPI telah sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang berlaku. Hal ini terpengecekan dan laporan pertanggungjawaban oleh yayasan penerima. Peri menjelaskan bahwa pemberian CSR dilakukan melalui satuan kerja di kantor pusat atau kantor perwakilan BI. Alokasi dana CSR diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur setiap tahun. Sayangnya, kasus dugaan korupsi CSR ini bukanlah yang pertama kali mendera Bank Indonesia. Sejak era reformasi, Bank Indonesia telah beberapa kali diguncang kasus korupsi. Mulai dari kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI dari tahun 1999 hingga 2004, hingga kasus Bank Senturi di tahun 2008. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya celah korupsi di internal Bank Indonesia. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios, Bhima Yudhistira, angkat bicara. Menurut Bhima, praktik korupsi dana CSR merupakan rahasia umum. Dana CSR sering digunakan untuk mengamankan konstituen di daerah pemilihan anggota parlemen. Bhima menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan regulasi yang jelas untuk mencegah penyelewengan dana CSR. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, juga menyoroti pentingnya evaluasi dan mitigasi. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi celah korupsi dalam penyaluran dana CSR. Sementara itu, mitigasi dibutuhkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia ini menjadi tamparan keras bagi dunia perbankan dan politik di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih merajalela dan melibatkan banyak pihak. Sudah saatnya dilakukan reformasi sistemik untuk memberantas korupsi. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.